Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkahi kita semua. Subhanallah, merupakan kalimat tasbih yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan muslim. Kalimat tersebut dijadikan kalimat zikir harian dalam rangka mengingat Allah. Biasanya kalimat tasbih ini disertai dengan kalimat tahmid, tahlil, dan takbir, dan dibaca setelah sholat fardu sebanyak 33 kali. Sudah lazim kalimat tasbih ini diartikan dengan arti Maha Suci Allah. Hanya saja mungkin murad atau maksud dari arti Maha Suci Allah ini masih belum jelas maksudnya. Menurut saya, arti suci untuk kalimat Subhanallah kurang tepat, karena kata suci sendiri masih memerlukan penjelasan lanjutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suci ini memiliki beberapa arti. Yang pertama artinya bersih, yang kedua bebas dari dosa, bebas dari celah, bebas dari noda atau maksum. Yang ketiga suci juga berarti keramat, yang keempat murni, dan yang kelima adalah bebas atau lepas. Nah, dari arti suci ini kira-kira mana yang tepat untuk mengartikan kalimat tasbih ini? Karena jika artinya berubah, secara maksud juga akan berubah. Mari kita mulai. Kata subhana merupakan kalimat masdar dari sabaha yasbahu. Menurut Mujam Muqayyas Al-Lughoh, yang ditulis oleh Ibu Faris, secara binanya, sabaha ini merupakan bina sohih, yang terdiri dari huruf sin, ba, dan ha. Dan salah satu arti dari kata sabaha ini adalah atanji yang artinya tabiat yaitu menjauh. Ketika orang Arab mengatakan, Subhana min kadha, ay ma ab'ada. Artinya alangkah jauhnya. Kata subuhun juga terbentuk dari kata sabaha ini yang mempunyai arti berenang dan menjauh. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 33 dikatakan, وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Yang artinya, dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kata yasbahun pada ayat di atas, dalam terjemah Al-Quran Bahasa Indonesia diartikan beredar di dalam garis edarnya. Tapi kalau melihat arti dasar dari kata sabaha yaitu berenang dan menjauh. Jika kita amati matahari dan bulan, keduanya seakan-akan terapung-apung seperti benda yang sedang terapung di lautan. Menurut NASA, bulan menjauh dari bumi sekitar 1,5 inci atau 3,8 cm per tahun. Kecepatannya hampir sama dengan pertumbuhan kuku manusia, seperti dikutip dari Life Science. Artinya, benda-benda langit yang terapung-apung di angkasa itu, hakikatnya satu dengan yang lainnya saling menjauh. Pada surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan, Langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Istilah meluaskan ini sama artinya dengan menjauhkan satu benda dengan benda lainnya. Ketika benda dijauhkan dari benda yang lainnya, maka jarak tempuh akan lebih menjauh, begitu juga ruangnya akan meluas. Nah, kata sabaha ini jika diperuntukkan untuk menjelaskan benda-benda langit, yang cocok artinya adalah terapun dan bergerak menjauh satu dengan lainnya. Lalu bagaimana jika subhana ini jika dimudhofkan kepada lafadz Allah? Jika kita amati kalimat tasbih ini, secara bahasa, susunannya adalah idhofah, yaitu yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Buktinya, lafadz Allah pada kalimat subhanallah berirob jer, dengan kasroh sebagai alamat jernya. Tetapi secara arti menjadi jumlah fi'liyah, di mana subhana di sini merupakan maf'ul mutlak, dan fi'ilnya dibuang, jika didohirkan, maka fi'ilnya adalah usabbihu. Usabbihu ini adalah fi'il mudhari yang muta'adi, yang membutuhkan maf'ul bih, dan maf'ul bihnya tersusun dari jar majur, dan huruf jar yang digunakan adalah an. Seperti di dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr ayat 23 disebutkan, Subhanallahi amma yushrikun. Artinya, Maha Suci Allah dari segala sesuatu yang mereka persekutukan. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa kata subhana ini merupakan bentuk masdar dari sabaha yang memiliki arti bebas lepas atau jauh. Nah, pada surat Al-Hasyr di atas jika kita artikan maka artinya adalah, Allah subhanahu wa ta'ala terbebas, lepas atau jauh dari apa yang mereka telah persekutukan. Artinya, Allah tidaklah seperti prasangka mereka, yang mereka persekutukan dengan Allah itu tidak lain adalah karangan mereka saja. Pada video saya sebelumnya, yang saya beri judul, Tuhan-Tuhan Imitasi, menjelaskan bahwa, tugas para nabi dan rasul salah satunya adalah membebaskan manusia dari paham ketuhanan yang bisa dibentuk rupa, diindra, atau dibayangkan. Para nabi dan rasul ini mengembalikan status Tuhan pada semestinya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat laisa kamislini syai'un, yaitu tidak seperti apapun. Begitu juga terhadap apa yang telah mereka sifati kepada Allah,
sebagaimana yang terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 159. Artinya, Maha Suci Allah dari apa yang telah mereka sifatkan. Dari sini bisa ditarik garis besarnya, bahwa Al-Quran sendiri membersihkan pensifatan, pelabelan, dari manusia atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari perkataan-perkataan manusia tentang Allah. Sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 43, Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, Maha Luhur dan Maha Agung. Pada ayat ini, sangat jelas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari apa yang mereka sebut-sebutkan. Jadi ketika ada orang yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya ia sedang bercerita tentang karangannya semata. Uluan pada ayat di atas memiliki arti sangat tinggi, sangat luhur, yaitu di luar jangkauan makhluk. Oleh karena itu, saya secara pribadi merasa heran, ketika ada seseorang yang menjelaskan Allah panjang lebar, bahkan seakan-akan ia mengenal dekat atau bersahabat karib dengan yang namanya Allah ini. Padahal jelas-jelas di Al-Quran sendiri menegaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti apa yang mereka gembar-gemborkan. Dari uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan sementara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbebas dari apa yang mereka sekutukan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari apa yang mereka sifatkan kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jauh dari apa yang mereka katakan. Jadi, hakikat ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul adalah ajaran pembebasan dari belenggu-belenggu doktrinasi para pemuka-pemuka agama yang mengkerangkeng manusia, agar manusia tunduk dan patuh atasnya. Mereka mengatasnamakan Tuhan, untuk menguasai harta-harta manusia. Hal ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang ada di Islam? Sepertinya sih, sebagian besar sama saja seperti orang-orang alim Yahudi dan Nasrani. Kesimpulannya, kalimat tasbih yang sering kita ucapkan setiap hari merupakan simbol kebebasan, kemerdekaan seseorang dari doktrin-doktrin yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasnamakan agama atau kepercayaan. Dikatakan, men aslama faqad haro. Yang artinya, barang siapa yang berislam sungguh ia telah merdeka. Jadi, ketika seseorang membacakan kalimat tasbih ini, maka yang harus dipahami adalah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbebas dari apa yang manusia sekutukan, sifatkan, dan katakan atasnya. Tidak salah jika diartikan Subhanallah itu Maha Suci Allah, akan tetapi yang harus dipahami di sini adalah, bahwa Allah itu suci dari perkataan-perkataan manusia, pensifatan-pensifatan manusia atasnya. Oleh karena itu, ajaran Jawa kuno mengenal Tuhan yang menciptakan semesta ini dengan sebutan, Ten Keno Kinoyongopo, artinya tidak bisa diindra, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diangan-angan. Ia merupakan entitas yang di luar jangkauan manusia. Sekian dan terima kasih.